Shalom, selamat sore. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap kalian dalam keadaan yang sehat sempurna, selalu dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan Yesus senantiasa selalu dalam setiap kehidupan kalian. Apapun situasi dan kondisi saat ini, tidak menghalangi kita untuk tetap datang kepada Tuhan Yesus, untuk semakin dekat dengan Tuhan, karena kita semakin memerlukan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang berdaulat penuh atas kehidupan kita dan keluarga kita, dan kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Saya akan kembali melanjutkan untuk pembacaan buku dari Joyce Meyer yang berjudul Tolong, Aku Takut. Kalau ada yang belum mendengar pembacaan buku yang sebelumnya, mungkin bisa didengarkan dulu. Jadi bisa ngikutin sudah sampai di mana pembacaan buku ini. Dan saya berharap dari apa yang saya bacakan, buku ini juga boleh memberikan kekuatan buat kita semua anak-anak Tuhan. Boleh memberikan damai sejahtera, sukacita, semangat yang baru di dalam Tuhan untuk kita melangkah di dalam dunia yang sedang kelam ini. Biarlah kita senantiasa juga selalu menjadi lilin, penerang dalam kehidupan banyak orang yang saat ini juga memerlukan kita. Kita harus melayani setiap orang tanpa kita melihat latar belakang mereka, apa yang kita bisa layani, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa bantu untuk mereka, kita lakukan. Seperti contohnya saat ini kita sehat, kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus. Jika kita saat ini kita masih diberikan sehat, kita bisa berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita yang saat ini mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit, corona, terpapar virus, ataupun keadaan ekonomi mereka, atau apapun yang saat ini mereka sedang hadapi dalam kehidupan mereka. Kita juga diingatkan, kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk banyak hal dan banyak orang, juga termasuk untuk Indonesia, untuk dipulihkan. Oke, baik teman-teman, saya akan membacakan lagi lanjutannya, dan ini agak lumayan. Oke, kita lanjut ya. Doa syafaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ini terdapat di 1 Timotius 2 ayat 1. Untuk menjadi pengantara seseorang adalah berdiri di tengah-tengah baginya, untuk membela perkaranya di hadapan tahta Allah. Dalam Roma 8 ayat 26-27 dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Roh Kudus menjadi pengantara kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Ibrani 7 ayat 25 kita baca bahwa Yesus senantiasa menjadi pengantara mereka. Akhirnya, Paulus mendesak kita dalam 1 Timotius 2 ayat 1 untuk menjadi pengantara untuk semua orang. Berarti bahwa kita berdoa untuk semua orang dimanapun. Perantara adalah salah satu cara yang terpenting yang dapat kita teruskan dari pelayanan Yesus Kristus yang dimulainya di dunia ini. Doa berdiam diri. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Habakuk 2 ayat 20. Saya dapat juga menyebut macam doa ini sebagai menanti-nantikan Tuhan. Daud tahu semua mengenai menanti-nantikan Tuhan, seperti yang kita lihat dalam Mazmur 27 ayat 4, di mana ia menulis, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang dengan terus-menerus kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan
keindahan yang manis dan menyenangkan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amatlah penting untuk belajar menanti-nantikan Tuhan, karena kebanyakan orang tidak mengerti bahwa menunggu adalah bagian yang vital dari doa. Doa tidak hanya melakukan, tapi juga sebuah sikap menunggu. Doa bukanlah berbicara kepada Allah setiap waktu, tapi juga mendengarkan Dia. Doa permohonan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Permintaan yang jelas dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Permohonan adalah membuat permintaan, meminta Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saya selalu mengatakan bahwa doa terbanyak yang setiap orang dapat panjatkan adalah apa yang saya sebut doa minta tolong. Tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku, tolonglah aku. Oh Tuhan, tolonglah aku. Saya paling banyak memanjatkan doa semacam itu. Dan kenyataannya, siapa yang berani yakin kita tidak membutuhkan pertolongan Allah di setiap segi kehidupan kita? Kadang-kadang saya bangun di tengah malam untuk ke kamar kecil dan tidak ada hal yang salah pada saya, namun saya mendapatkan diri saya berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah aku." Saya percaya saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk berdoa seperti itu. Tolonglah aku ya Allah adalah sebuah doa yang berkuasa. Jika Anda dan saya tidak dapat melakukan apa-apa lagi, kita dapat selalu berdoa seperti itu. Doa permohonan penting lainnya adalah, "Ya Allah, aku memerlukanmu." Anda dan saya akan melihat perubahan besar mengambil alih kehidupan Anda bila kita berhenti mencoba melakukan segala sesuatu sendiri. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-7 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan." Jangan tunggu sampai kita telah hancur dan terbukti bahwa kita tidak dapat menangani sesuatu sendiri sebelum kita datang pada Allah untuk meminta pertolongan. Ketahuilah sebelumnya bahwa Anda tidak mampu, bahkan sebelum Anda mencoba. Bergantunglah sepenuhnya pada Allah. Belajar untuk berdoa, "Tuhan, aku tidak dapat melakukannya, namun Kau dapat. Lakukanlah melalui diriku. Aku menyerahkan dan mempercayakannya kepadamu dengan sepenuh hati dan pikiranku. Tolong aku Tuhan, sebab aku memerlukanmu." Hanya dengan doa permohonan sederhana itu sudah cukup untuk membuat Anda melewati situasi terburuk dalam hidup. Mengakui Allah hanya memakan waktu beberapa menit, namun itu dapat menolong kita menghindari beberapa kegagalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya ketika kita menyadari bahwa tanpa Allah kita tidak dapat melakukan apa-apa. Ketika kita berkata, "Tuhan, aku bergantung padamu, tolonglah aku," kita telah memanjatkan doa permohonan, dan itu berkuasa. Doa permohonan juga untuk meminta agar keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan atau hasrat terpenuhi. Kita seharusnya mengatakan pada Tuhan sesuatu yang memprihatinkan kita. Ingat, Ia amat mengasihi kita dan memperhatikan sesuatu yang memprihatinkan kita. Dahulukan yang utama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku untuk mengulurkan tangan dan melakukan bagiannya bersama denganku."
Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang menjadi keuntungannya, yang tidak akan diambil daripadanya." Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mulai sekarang kita harus mulai menyadari bahwa Anda dapat memiliki kehidupan doa yang lebih baik daripada yang dapat Anda perkirakan. Anda telah lihat bahwa walaupun baik memiliki waktu dan tempat yang pasti untuk berdoa kepada Tuhan, khususnya setiap pagi hari, kenyataannya ada kuasa yang besar dalam doa setiap waktu. Cara untuk membangun sebuah kehidupan doa yang berkuasa dan efektif hanyalah dengan meluangkan waktu di hadirat Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, itulah seharusnya yang menjadi pusat cara hidup kita. Seandainya saja Anda dan saya mau duduk di hadirat Tuhan untuk beberapa saat, sebelum kita memulai hari kita, dan kemudian merasakan hadirat itu sepanjang hari, kita akan melihat hasil yang menakjubkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika Anda pikir Anda tidak mempunyai waktu, ingatlah aturan ini. Semakin saya sibuk, semakin banyak waktu yang perlu saya luangkan bersama Allah. Pada dasarnya, semakin banyak yang harus Anda lakukan, semakin Anda memerlukan pertolongannya. Jika seperti halnya Marta, Anda terlalu sibuk untuk meluangkan waktu bersama Tuhan, maka Anda akan selalu sibuk. Anda perlu menjadi seperti Maria dan belajar meninggalkan hal-hal sepele sejenak sehingga Anda dapat duduk di kaki Tuhan dan belajar darinya. Jika Anda mau melakukannya, Anda akan menerima darinya kunci kerajaan surga. Oke, saya lanjut kunci kerajaan surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Di Matius 16 ayat 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 13-16. Ketika Petrus membuat pernyataan mengenai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, ia melepaskan melalui mulutnya iman yang ada di dalam hatinya. Kita haruslah mengerti bahwa kita membangun iman di dalam hati kita dengan perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita. Sebagaimana kita baca dalam Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya, melekat pada percaya dalam dan bersandar pada Kristus, dan dibenarkan, dinyatakan benar diterima Allah. Dan dengan mulut orang mengaku, menyatakan secara terbuka dan memperkatakan secara bebas imannya, dan diselamatkan. Itulah mengapa doa begitu penting, karena kita membangun sesuatu yang kita percaya di dalam hati ketika kita mulai memperkatakannya. Itulah juga mengapa mengakui Alkitab dalam doa begitu penting. Ketika kita melakukannya, kita membangun di dalam dunia roh dengan perkataan yang kita ucapkan di dunia fisik. Dan akhirnya apa yang dibangun secara roh akan termanifestasi secara fisik. Anda dan saya seharusnya secara terus-menerus memperkatakan firman Allah. Kita seharusnya berkata seperti ini, "Bapa, aku percaya dalam-Mu. Aku percaya Engkau begitu mengasihi aku sehingga Engkau mengirimkan anak-Mu Yesus untuk mati bagiku di kayu salib. Aku percaya Engkau telah memenuhiku dengan Roh Kudus-Mu. Aku percaya Engkau memiliki sebuah rencana yang baik bagi hidupku, dan Engkau memberikan kepadaku kuasa untuk menyempurnakannya. Aku percaya pengurapan-Mu atasku
maka aku dapat meletakkan tanganku atas orang sakit dan mereka akan sembuh, dan mengusir setan dan mereka akan terbebas. Aku percaya sesuai firman-Mu, segala sesuatu yang aku lakukan akan berhasil dan beruntung. Kita harus makin maju, percaya dalam hati kita, dan mengaku dengan mulut kita apa yang telah Allah katakan tentang kita dalam firman-Nya. Dan satu hal yang telah Ia katakan tentang kita adalah bahwa Ia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, namun roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena itu kita seharusnya mengakui terus-menerus, aku tidak akan takut. Iman akan menang. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah, gembira, beruntung, membuat orang iri, engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dalam bahasa Yunani, Petros, sebongkah batu karang yang besar, dan di atas batu karang dalam bahasa Yunani, Petra. Sebuah batu karang raksasa seperti Gibraltar, ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut atau kuasa dari wilayah neraka tidak akan menguasainya. Kuatlah menghadapi kerusakannya atau bertahanlah melawannya. Ini terdapat di Matius 16 ayat 17-18. Batu karang apa yang Yesus bicarakan dalam bagian ini? Ia sedang berbicara tentang batu karang iman. Ia memberitahukan Simon Petrus bahwa pada iman yang telah diletakkannya, ia akan membangun gerejanya dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu berarti alam maut tidak akan menang melawan orang yang berjalan dalam iman. Ketakutan berasal dari neraka. Itulah mengapa Yohanes memberitahukan kita bahwa ketakutan mengandung hukuman. Di 1 Yohanes 4 ayat 18. Namun ketika ketakutan dilawan dengan iman, neraka tidak dapat menang melawannya. Kunci kerajaan surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat atau nyatakan tidak benar dan tidak sah di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan atau nyatakan sah di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini terdapat di Matius 16 ayat 19. Apa yang Yesus katakan di sini adalah, segala sesuatu terjadi di sorga. Aku memberikan kepadamu kuasa dan otoritas supaya terjadi di bumi. Inilah pemenuhan dari doa kepada Bapa, bahwa Yesus telah mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa seperti dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kemudian dalam Matius 18 ayat 18, Yesus memberikan kuasa yang sama ini untuk mengikat dan melepaskan kepada murid-murid ketika ia berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa yang Yesus katakan pada mereka adalah bahwa ia menganugerahkan kuasa dan otoritas itu atas mereka untuk menggunakan kunci yang telah ia berikan untuk membawa ke bumi kehendak Allah yang menang di sorga. Saya percaya kunci itu ia berikan pada Petrus dan murid-murid lainnya, dan pada kita. Mungkin itulah yang menerangkan berbagai macam doa yang telah kita pelajari. Doa yang sungguh-sungguh itu efektif. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yakobus 5 ayat 16-18. Dalam organisasi lain, siapa yang memiliki kuasa dan otoritas? Bukankah orang yang memegang kunci? Apa yang kunci lakukan? Mereka mengunci dan terbuka.
Itulah arti dari mengikat dan melepaskan, mengunci dan terbuka. Ketika Anda dan saya menjadi pengantara untuk seseorang, sebagai contoh, kita membuka berkat dalam kehidupan orang itu, kita membuka pintu neraka yang menguasainya dalam perbudakan. Dalam cara yang sama, ketika kita menaikkan doa pengucapan syukur kepada Allah, kita membuka berkat bagi kehidupan kita sendiri. Anda dan saya telah diberikan kunci kerajaan Allah. Dengan kunci doa itu, kita memiliki otoritas dan kuasa untuk membawa kehendak Allah ke bumi seperti di surga. Benar-benar hak istimewa. Tidak heran iblis ingin menipu kita agar berpikir bahwa kehidupan doa kita tidak efektif. Maka kita akan menyerah dan mundur, bukannya terus menggunakan jaringan kunci doa untuk mengatasi kuasa gelap itu. Jangan biarkan iblis meremehkan perhatian Anda akan kehidupan doa Anda. Mulailah mengakui Allah. Panggillah Dia dalam doa, segala macam doa. Percayalah bahwa kesungguhan hati Anda dalam doa itu efektif, karena iman Anda ada dalam Dia, bukan dalam kekuatan Anda sendiri untuk hidup kudus atau berdoa dengan mengesankan. Doa sebagai permintaan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan atau permintaan yang jelas dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Kita telah melihat bagian ini ketika kita berbicara tentang doa permohonan. Apakah permohonan itu? Menurut ayat ini adalah permintaan yang jelas. Kata lain untuk permintaan yang jelas adalah sebuah permintaan. Apakah permintaan itu? Sebuah tuntutan yang dibuat atas sesuatu yang dipegang secara sah oleh seseorang, namun belum menjadi miliknya, seperti dalam kemiliteran ketika seorang petugas meminta perlengkapan atau persediaan untuk orang-orangnya. Sebagai seorang agen yang bertugas di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, ia berhak atas bahan-bahan itu. Namun untuk menerimanya, ia harus menyebutkan permintaan yang jelas untuk itu. Tuhan telah menunjukkan pada saya bahwa ketika kita berdoa, apa yang sedang kita lakukan adalah meminta darinya apa yang telah Ia sediakan untuk kita ketika kebutuhan itu timbul. Saya akan memberikan sebuah contoh dari kehidupan sehari-hari. Anda dan saya mungkin memiliki uang di bank. Namun untuk mengambil uang itu, kita harus memintanya dengan menulis lembar cek yang merupakan suatu permintaan kepada bank untuk mengeluarkan bagi kita atau orang yang kita tunjuk sejumlah uang untuk keperluan tertentu. Hal yang sama terjadi ketika para manajer datang kepada suami saya yang merupakan staf keuangan dari pelayanan kami, meminta dana untuk departemen mereka. Sebelum ia mengeluarkan dana apapun untuk mereka, walaupun untuk itulah uang itu disiapkan, mereka harus membuat permintaan tertulis dengan menyebutkan jumlah yang diminta dan untuk tujuan apa dana itu digunakan. Itulah doa, permintaan surgawi yang kita buat kepada Allah untuk apa yang kita minta dalam kehidupan kita sehari-hari dan pelayanan kita. Minta dalam nama Yesus. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita atau dalam keadaan sukar dan tertekan. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan atau kemudian hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu. Kesenangan, kesukaan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yohanes 16 ayat 22-23. Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu mengenai kita. Ini terdapat di Mazmur 139 ayat 1-6. Ia mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepadanya. Matius 6 ayat 8 dan 23. Namun ia memerintahkan kita untuk memintanya. Matius 7 ayat 7. Anda dan saya tidak menerima sesuatu yang kita perlukan dengan berharap, berjalan-jalan sambil berkata, aku harap aku mendapat uang tambahan, atau aku harap aku dapat menghilangkan rasa sakit kepalaku,
Atau aku harap aku dapat hidup tanpa rasa takut, bukanlah sebuah permintaan surgawi. Menurut apa yang telah kita baca dalam Yakobus 1 ayat 5-8, kita harus meminta apa yang kita butuhkan dengan iman, percaya bahwa kita menerima apa yang kita minta, apa yang telah kita minta dari gudang berkat Allah. Dalam Yohanes 16, Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Ia menjelaskannya bahwa ketika kita berdoa, kita tidak hanya percaya, namun kita juga harus meminta dalam namanya. Namun ini bukanlah berarti hanya perlu memakai kalimat dalam nama Yesus. Pada akhir setiap perkataan kita, doa kita menjadi bermutu. Jika kita tidak berhati-hati, kita dapat menjadi begitu agamawi di mana setiap kalimat yang keluar dari mulut kita berakhir dengan haleluya, puji Tuhan, atau dalam nama Yesus. Ketika hal itu terjadi, kata-kata itu dengan segera akan kehilangan arti. Tidak itu saja yang Yesus bicarakan. Ia berbicara tentang menggunakan otoritas namanya, seperti yang ia perintahkan kita untuk melakukannya, untuk membawa kehendak Allah ke bumi seperti di surga. Ia berbicara tentang mengajukan sebuah permintaan kepada Allah Bapa dengan tanda tangan anaknya untuk apa yang kita perlukan untuk digunakan dalam kerajaannya. Dalam pelayanan kami, karyawan-karyawan kami memiliki cuti tahunan. Itu adalah hak mereka tentu saja. Namun walaupun itu menjadi hak, mereka tidak dapat menerima cuti itu bila mereka tidak mengajukan permintaan untuk itu. Anda dan saya memiliki harta warisan tersedia bagi kita di surga, dibeli dan dibayar dengan penumpahan darah Yesus Kristus. Itu sah dan hak kita. Namun masalahnya adalah kita belum membuat cukup banyak permintaan. Itu tadi terdapat di Efesus 1 ayat 11-12. Jika seorang karyawan dari pelayanan kami mengajukan sebuah permintaan kepada Dev, manajer keuangan kami, dan orang itu tidak mendapat izin untuk mengambil cutinya, ia dapat segera menghubungi Dev dan berkata, apakah surat permintaan saya hilang? Kapan saya mendapat apa yang seharusnya menjadi hak saya? Ketika Anda dan saya mengajukan sebuah permintaan kepada Allah dalam nama Yesus, dan kita merasa belum menerima apa yang telah kita minta dengan iman, kita berhak mendatangi Tuhan dan bertanya kepadanya, Bapa, apakah engkau ingat mengenai permintaanku? Itu bukan lancang, itu iman. Sebenarnya itu menghormati Tuhan karena menunjukkan padanya bahwa kita mengharapkannya untuk memegang janjinya karena ia adalah setia. Gunakan nama Yesus. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, dalam kurung yang mewakili keseluruhan diriku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu atau kesenangan kesukaan. Ini terdapat di Yohanes 16 ayat 24. Yesus memerintahkan kita untuk meminta dalam namanya, maka kita akan menerima supaya sukacita kita penuh. Saya percaya itu adalah satu alasan utama kurangnya sukacita dalam kehidupan umat percaya saat ini adalah karena kurangnya doa. Dan satu alasan kurangnya doa adalah fakta bahwa umat Allah mencoba melakukannya dalam kedagingan, apa yang seharusnya mereka doakan, dan minta Allah melakukannya melalui mereka dan untuk mereka. Yesus memberitahukan murid-muridnya bahwa setelah ia bangkit dari kematian, segala sesuatu akan berbeda. Ia memberitahukan bahwa mereka akan memiliki kuasa dan otoritas baru yang tidak mereka nikmati sebelum kematian dan kebangkitannya. Dan pada hari itu, katanya pada mereka, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Apa artinya meminta dalam nama Yesus? Menurut ayat 24, berdoa dalam nama Yesus adalah untuk membawa kepada Bapa seluruh keberadaan Yesus. Satu alasan utama kita begitu lemah dalam kuasa doa adalah karena kita datang kepada Allah mencoba menghadap Dia sebagaimana kita adanya. Hal itu menjadi masalah ketika kita gagal mengikut Dia. Kita pikir kita tidak memiliki apa-apa untuk dibawa kepadanya yang akan mempengaruhinya bereaksi terhadap kelakuan kita. Alkitab berkata bahwa dalam pandangan Allah, semua kebenaran kita seperti kain kotor,
Yesaya 64 ayat 6. Karena itu tidak ada yang dapat Anda dan saya bawa kepada Allah kecuali darah Yesus. Itulah mengapa saya begitu senang dengan buku saya yang berjudul The Word, The Name, The Blood. Di dalamnya saya membicarakan masalah ini lebih jauh lagi. Ketika Anda dan saya menghadap tahta kemuliaan Allah, dibungkus dengan darah Yesus, meminta dengan iman sesuai dengan firman-Nya dan dalam nama anaknya Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita memiliki permohonan yang kita minta kepadanya. Bukan karena kita sempurna atau bernilai, atau karena Allah berhutang sesuatu kepada kita, namun karena Ia mengasihi kita dan ingin memberikan pada kita apa yang kita butuhkan untuk melakukan panggilannya atas kita. Ada kuasa dalam nama Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat 10. Dengan kuasa nama itu, Anda dan saya akan meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka akan sembuh, mengusir setan dan mereka akan dibebaskan, dan melakukan pekerjaan yang sama dengan Yesus dan bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu untuk kemuliaan Allah. Markus 16 ayat 17-18 dan Yohanes 14 ayat 12. Yesus telah membeli warisan yang mulia untuk kita dengan menumpahkan darahnya. Kita adalah ahli waris bersamanya. Roma 8 ayat 17. Segala sesuatu yang Ia peroleh dengan pengorbanannya telah ada di surga tersedia bagi kita. Kita memiliki kunci untuk gudang itu, dan kunci itu adalah doa. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekurangan. Mari mulai gunakan kunci-kunci itu dan buka pintu-pintu sehingga berkat-berkat surgawi dapat tercurah atas kita untuk kemuliaan Allah, supaya kehendak Allah yang jadi di bumi seperti di surga, dan supaya sukacita kita menjadi sempurna. Oke, jadi kesimpulannya, rasa takut bukan berasal dari Allah, tapi dari setan. Satu-satunya sikap atau pengakuan yang dapat diterima adalah seorang Kristen dapat menghadapi rasa takut dengan begini: ini bukan dari Allah, dan aku tidak akan menyerah padanya atau membiarkannya mengontrol hidupku. Aku akan melawan rasa takut, karena itu adalah roh yang dikirimkan dari neraka untuk menyiksaku. Saya sering berkata bahwa takut adalah roh yang digunakan setan untuk mencoba menahan umat Allah tunduk di bawah kepemimpinan yang benar Yesus Kristus. Saya percaya Allah bekerja secara lembut dalam kita untuk membawa kita keluar dari perbudakan kepada kemerdekaan. Alkitab penuh berisi perintah agar jangan takut. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kejadian di dalam kehidupan saya membawa saya pada pengertian bahwa jangan takut berarti jangan lari. Saya mendorong Anda untuk menekannya, dan bila perlu lakukan itu dengan taat. Jangan lari dari rasa takut, sebaliknya lawan itu dengan doa dan iman. Ingatlah, Allah ingin membawa Anda keluar dari semua ketakutan Anda. Takut berarti tantangan atas ketaatan umat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan saya untuk mendengarkan pembacaan buku ini. Dan nanti selanjutnya masih ada sedikit lagi. Jadi tetap ikutin untuk update video selanjutnya. Dan kita diingatkan ya oleh Joyce Meyer, apalagi dalam situasi keadaan saat ini, kita punya kuasa dan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa berdoa dan datang di bawah kaki Tuhan. Tuhan Yesus sudah menumpahkan darahnya buat kita, dan kita bisa membawa itu dengan iman kita. Dan kuasa doa itu sangat-sangat besar. Dan saya yakin saat ini ya kehidupan doa itu adalah yang terpenting.
kita harus terus hidup melekat di dalam Tuhan. Terima kasih teman-teman semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai Anda dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda lakukan. Percaya Tuhan Yesus begitu mengasihi Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.